Selamat pagi, rekan-rekan ASN yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah fondasi bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencapai tujuan ini dengan semangat kolaborasi dan inovasi. Kita bisa menciptakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebuah keharusan di era modern ini. Pelayanan yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kepuasan. Dalam submodul ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyederhanakan prosedur, meningkatkan kompetensi pelayan publik, memanfaatkan teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah pertama yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kita bisa menggunakan berbagai metode, seperti survei, untuk mendapatkan data kuantitatif, focus group discussion FGD, untuk mendapatkan masukan mendalam, dan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi yang efektif. Dengan memahami apa yang diinginkan masyarakat, kita dapat merancang pelayanan yang lebih relevan dan bermanfaat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai metode identifikasi kebutuhan masyarakat. Survei adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan data dari banyak responden, tetapi memerlukan perencanaan yang matang agar hasilnya tidak bias. Di sisi lain, FGD memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Namun, kita harus berhati-hati agar diskusi tidak didominasi oleh beberapa peserta saja. Menggabungkan kedua metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat. Selain survei dan FGD, kita juga dapat memanfaatkan peti saran sebagai saluran untuk menerima masukan dari masyarakat. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran secara anonim, namun kita perlu memastikan bahwa masukan yang diterima cukup representatif di era digital ini. Media sosial juga menjadi alat yang sangat berharga untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kita perlu aktif memantau dan merespons feedback yang masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kebutuhan masyarakat, penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai metode identifikasi. Misalnya, kita bisa menggunakan survei untuk mendapatkan data kuantitatif, sementara FGD dan wawancara mendalam dapat memberikan wawasan kualitatif yang lebih dalam. Kombinasi ini akan membantu kita dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Proses analisis yang baik akan membantu kita mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang paling mendesak. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi kita untuk merancang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita harus mampu menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, agar semua pihak dapat mengambil keputusan yang tepat. Prosedur pelayanan yang rumit seringkali menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Penyederhanaan prosedur adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan membuat prosedur yang jelas dan mudah dipahami, kita dapat meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kita dapat menyederhanakan prosedur pelayanan secara efektif. Penyederhanaan prosedur pelayanan sangat penting karena dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Selain itu, prosedur yang efisien akan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan. Semua ini berujung pada peningkatan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi tanggung jawab kita sebagai pelayan publik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita. Ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan. Pertama, kita perlu mendokumentasikan prosedur secara jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, identifikasi langkah-langkah yang tidak perlu dan kurangi jumlahnya. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dapat sangat membantu dalam menyederhanakan proses, seperti penggunaan sistem online untuk pengajuan layanan. Mari kita lihat lebih lanjut tentang implementasi masing-masing strategi ini.
Mari kita lihat contoh konkret dari penyederhanaan prosedur, yaitu dalam pembuatan surat izin mengemudi SE. Sebelumnya, pemohon harus datang ke kantor beberapa kali untuk mengurus berbagai persyaratan, namun, setelah penyederhanaan, pemohon dapat melakukan pendaftaran dan beberapa tahapan tes secara online. Ini jelas mengurangi jumlah kunjungan ke kantor dan mempercepat proses pembuatan SE. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya penyederhanaan prosedur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kompetensi pelayan publik adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kompetensi secara berkelanjutan diperlukan agar pelayan publik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi antara lain melalui pelatihan, pengembangan diri, dan penghargaan bagi pelayan publik yang berprestasi. Mari kita eksplorasi lebih dalam area kompetensi yang perlu ditingkatkan. Ada beberapa area kompetensi yang perlu kita tingkatkan, yaitu kompetensi teknis yang berkaitan dengan bidang tugas, kompetensi manajerial untuk perencanaan dan evaluasi, kompetensi sosial kultural untuk interaksi dengan masyarakat, serta kompetensi etika dan integritas dalam pelayanan. Dengan meningkatkan kompetensi di semua area ini, kita akan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan memuaskan masyarakat. Ada berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi pelayan publik. Pelatihan adalah salah satu metode yang paling efektif, di mana kita dapat menyusun program pelatihan yang relevan dan interaktif. Selain itu, mendorong pengembangan diri melalui pendidikan dan seminar juga sangat penting. Rotasi kerja memberikan kesempatan untuk mempelajari tugas baru, sementara penilaian kinerja yang baik akan membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pelayan publik yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. TIK memungkinkan kita untuk menyediakan layanan online, memanfaatkan media sosial, dan mengimplementasikan sistem pengaduan yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan TIK, kita dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Mari kita lihat lebih jauh tentang cara pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan TIK dalam pelayanan publik. Pertama, kita perlu menyediakan layanan online yang mudah diakses, seperti pendaftaran dan pengajuan permohonan. Kedua, memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ketiga, sistem pengaduan online yang transparan dan mudah diakses akan memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Meskipun pemanfaatan TIK menawarkan banyak manfaat, kita juga harus menghadapi beberapa tantangan. Infrastruktur TIK yang belum merata dan literasi digital masyarakat yang masih rendah dapat menghambat pemanfaatan layanan online. Selain itu, keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian utama dalam penggunaan sistem online. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan ini agar pemanfaatan TIK dapat berjalan dengan efektif dan inklusif. Pengawasan pelayanan publik merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas memiliki peran masing-masing dalam proses ini. Dengan mekanisme pengawasan yang efektif, kita dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pengawasan yang ada. Ada beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan, antara lain pengawasan internal yang dilakukan oleh instansi itu sendiri, pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen, serta pengawasan melekat dan fungsional. Setiap bentuk pengawasan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyederhanakan prosedur, meningkatkan kompetensi, memanfaatkan teknologi, dan melakukan pengawasan yang efektif, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat. Mari kita berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua. Semangat pagi!